Nah, ketika badan kita terkuras, kita ngambil mikot misalnya kalau kita langsung ke Mekah itu, biasanya kita ngambil mikot di mana? Di Yalamlam, di atas pesawat. Kita sudah pakai kain ihram. Habis itu kita harus menjaga betul kondisi kita supaya tidak terkena. Disitulah saya emosi, Bu. Marah semarah-marahnya. Udah nggak karu-karuan lah marahnya itu. Si pembimbingnya apa? Dia ketawa, Bu. Nah, jadi jangan dikira ketika kita mendapatkan terus kenikmatan, kebahagiaan dan sebagainya, itu kita harus selalu terus melakukan introspeksi diri. Ya Allah, kita berdoa mudah-mudahan ini bukan engkau sedang marah kepadaku, gitu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita diberi banyak kenikmatan oleh Allah, dan salah satu nikmatnya yaitu kita masih mau digerakkan untuk ikut thalabul ilmi, untuk ikut di majelis ilmu atau ikut di majelis saling menasehati lah kira-kira itu. Karena ini nanti saya akan disclaimer nih, kan. Jadi bukan sedang ngajarin, tetapi dalam rangka sedang saling menasehati, termasuk menasehati diri saya, gitu. Yang tentu masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus diperbaiki dalam menjalani kehidupan kita yang Allah berikan sampai saat ini di dunia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda agung Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi. Dengan kita banyak membaca sholawat, mudah-mudahan kelak kita termasuk hamba Allah, umat baginda Nabi yang duluan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, tema kali ini tentang menghadapi tantangan dan kesulitan saat beribadah haji maupun juga sebenarnya umroh. Ini bahasan sebenarnya lebih ke bahasan teknis, tetapi hal inilah yang perlu dikelola oleh kita pada saat kita menjalankan baik ibadah haji maupun ibadah umroh. Nah, tantangannya tentu berbeda karena memang di ibadah umroh dengan ibadah haji, kalau ibadah haji ada tambahan aktivitas yang luar biasa, terutama di tanggal 8, 9, 10, 11. Tanggal 9, 10, tanggal 8 itu biasanya kita sudah mulai berangkat ke Arafah. Untuk kemudian besok harinya kita melaksanakan wukuf di Arafah di tanggal 9. Kemudian malam 10 itu kita bergeser ke Muzdalifah, dan 10 pagi atau subuh atau biasanya kadang-kadang sebelum subuh tapi menjelang subuh itu sudah bergerak. Ada yang pakai bis, ada yang jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh begitu. Nah,
untuk melaksanakan jumroh Aqobah, jumroh yang pertama. Ini sebentar ini si kecil. Sebentar, sebentar. Langsung yes. Nah, jadi rangkaian itu pasti membutuhkan kesiapan bukan hanya fisik, tetapi juga kesiapan dari hal yang lain, kesiapan mental, kesiapan spiritual, dan lain sebagainya. Nah, kalau di umroh tidak ada itu. Jadi bedanya itu aja. Kalau umroh kita hanya menjalankan kegiatan mulai niat di mikot, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahalul dan selesai tertib. Nah, tetapi kalau di haji, selain ada tadi pasti kita akan melaksanakan umroh pada saat hajian juga, tetapi dalam kegiatan haji, baik rukun wajib maupun sunnahnya itu rangkaian utamanya itu dari mulai tanggal 8 sampai kemudian nanti tergantung kita mau mengambil eh, apa namanya nafar awal atau nafar sani. Kalau nafar awal berarti di tanggal 12 ya, 12 haji. Kalau nafar sani di tanggal 13. Nah, rangkaian itu Bapak Ibu sekalian, itu pasti sekali lagi tadi perlu kita mengelola diri kita. Ini kaitannya dengan jiwa kita, dengan nafas lah. Dan bekalnya sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu gampang, mudah diingat, diucapkan juga gampang gitu. Kan di dalam kitab suci disampaikan bahwa pamang farodo fihinal haj. Jadi barang siapa yang sudah memiliki niat untuk menjalankan ibadah haji, maka bekalnya itu apa? Fala rofasa wala pusuko wala jidala. Nah, ini kita semua udah sering dengar, ya kan? Udah sering lah, sudah bulak-balik. Rofas, pusuk, jidal itu udah bulak-balik kita dengarkan. Kita terima, kita sering melakukan pengajian di mana-mana. Kalau urusan haji, urusan umroh, pasti ayat ini keluar. Ya kan? Pasti ayat ini keluar. Nah, tetapi bagaimana nanti prakteknya di lapangan? Nah, kayak misalnya kita gini ya, kayak misalnya kita dalam ilmu psikologi itu katanya, kalau melarang anak itu jangan pakai jangan, nah, udah pakai jangan lagi kan. Nah, tapi kan susah kita bilang jangan kan susah kan, pakai kalimat yang lain itu kan susah gitu. Apalagi misalnya ini dalam bentuk perilaku. Dalam bentuk perilaku itu apa? Tadi, karena semuanya itu, baik rofas, pusuk, jidal itu dalam bentuk perilaku kita. Apa yang dimaksud dengan rofas? Nah, kan Bapak Ibu semuanya sudah sudah apa namanya? Sudah mengetahui, sudah dapat ilmunya. Secara sederhana kan rofas itu kan apa dalam tanda petik lah, berbuat mesum, suami istri melakukan hubungan badan atau membicarakan hal-hal yang sifatnya jorok atau yang mengarah kepada birahi dan lain sebagainya. Nah, itu rofas. Nah, kadang-kadang ini bisa jadi laki-laki lah terutama barangkali ya. Kalau lagi capek kan biasanya tuh hormonnya itu naik gitu. Makanya ke ibu-ibu kadang-kadang kalau laki-laki lagi capek hormonnya naik, kemudian datang ke kamar, kemudian dibiarin, nah itu kadang-kadang makin naik tuh emosinya gitu lah kira-kira.
Kenapa? Karena memang itu kan siklus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kondisi hajian itu sama, termasuk juga umroh. Bisa dibayangkan, Bapak Ibu sekalian, yang paling sederhana aja di umroh misalnya. Kita ngambil mikot di mana? Misal nih, kita langsung ke Mekah, ya kan? Dari sini perjalanan ke Mekah aja sudah 10 jam kurang lebih, tergantung pesawat. Nah, dari Karawang atau dari daerah yang lain itu butuh waktu lama lagi. Artinya bisa dianggap kurang lebih 2 hari perjalanan. Kenapa misalnya tadi misalkan biasanya kita berangkat tanggal 7, kalau berangkatnya tanggal 7 pagi, berarti kita mundur 12 jam sebelum waktunya check-in kita sudah siap berangkat. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di perjalanan ada apa gitu. Daripada tinggalin pesawat kan. Karena dulu itu sering kali banyak rombongan, ada yang sudah nyampe Bekasi, pesawatnya udah berangkat. Ada yang sudah nyampe sedikit lagi kan apa namanya? Eh, ini kurang kedengaran katanya suaranya. Sudah kedengaran? Ininya kurang dekat ya. Sekarang udah jelas? Oh, mungkin di beberapa tempat ada yang bagus, ada yang jelek ya suaranya. Nah, jadi perjalanan panjang itu, Bapak Ibu sekalian, itu kan pasti menguras tenaga, menguras energi. Nah, ketika badan kita terkuras, kita ngambil mikot misalnya kalau kita langsung ke Mekah itu, biasanya kita ngambil mikot di mana? Di Yalam, di atas pesawat. Kita sudah pakai kain ihram. Habis itu kita harus menjaga betul kondisi kita supaya tidak terkena, misalnya pada akhirnya kita terkena apa namanya najis atau kita melakukan hal-hal yang dilarang, atau misalnya hal-hal yang dilarang itu seperti apa ya, kadang-kadang yang tidak terasa misalnya kan nggak boleh tuh apa ini rambut gitu ya, terus tiba-tiba gini-gini gatel gitu cabut gitu kan itu kena dam. Atau misalnya punten nih buat ibu-ibu nanti ya itu pakai tutup muka kan nggak boleh. Atau misalnya buat bapak-bapak karena panas terus dikurudungkeun apa namanya? Ya ditiung lah dikeruduki. Atau misalnya pada saat di pesawat sebelum turun karena dingin si kain ihramnya ditutupin kepala. Padahal itu enggak boleh. Jadi kita harus jaga itu. Atau misalnya kalau yang ke Madinah dulu, kita ambil mikot di Bir Ali, perjalanan dari Bir Ali menuju hotel, juga kalau pakai darat maksudnya pakai bis itu kan sekitar kurang lebih 6 jaman lah. Kalau pakai kereta cepat 2 jam. Tetapi kan ketika kita sampai ke stasiun, itu ada proses nunggu. Naik kereta, turun ada proses nunggu. Padahal menunggu itu adalah pekerjaan yang paling menjenuhkan, membosankan, dan nggak bisa kita mengelola diri. Amarah itu, nafsu itu, apa istilahnya amarah itu, emosi itu bisa tidak terkendali. Belum lagi nanti masuk hotel, pembagian kamar, udah pengen ke air, udah lapar, wah segala macam. Itu aja yang kecil. Apalagi di dalam konteks hajian. Kalau hajian, tadi kita juga dalam umroh mengalami hal itu, di dalam hajian juga sama. Apalagi kalau misalnya
kita biasa pakai apa namanya? Eh, kalau yang laki-laki ya mungkin ya pakai kain ihram berhari-hari, keringat apa namanya? Biang keringat di perut karena kan digulung terus, itu kan sangat mengganggu itu. Digaro, perih, teu digaro, gatel gitu kira-kira kan Pak. Kan pusing kan Pak. Ininya. Nah, kayak begitu. Jadi digaru, perih, pedih gitu ya. Enggak digaru, gatel. Nah, belum lagi misalnya mulai dari tanggal 8 masuk ke tanggal 9 itu jarang ada yang tidur di tenda itu jarang. Karena kita juga tidak menyarankan untuk tidur di Arafah. Kalau mau tidur di rumah aja gitu ya kira-kira. Maka malam itu pasti sudah mulai kita bergadang. Nah, tapi tanggal 8 ke tanggal 9 kan masih seger. Masih sehari lah semalam masih kuat lah kira-kira gitu gadang. Tidurnya tidur sebentar-sebentar lah gitu. Besoknya kita mulai prosesi wukuf, kemudian nanti siangnya ada khutbah Arafah, kemudian di situ kita memperbanyak doa dan lain sebagainya. Dan jarang juga di siang itu orang-orang tidur begitu. Kan biasanya habis gadang pengennya tidur. Makanya kalau yang punya darah tinggi itu betul-betul harus bawa obat tuh. Kenapa? Kalau orang darah tinggi begadangnya makin banyak kan makin ini ya, tensinya makin naik. Nah, jadi Bapak sekalian itu. Habis itu apa? Ini kita menceritakan dulu. Ini akan jadi kenapa ini menjadi tantangan kita pada akhirnya nanti terkait dengan kenapa sih Allah hanya ngasih catatan untuk mereka yang muhaji itu hanya 3 hal itu. Rofas, kusuk, jidal gitu loh. Kok nggak yang lain gitu loh. Nah, ini menyangkut soal kondisi kita, kondisi jiwa kita. Nah, masuk maghrib kemudian semua berangkat. Berebut mobil. Kadang ada yang sudah nggak sabar pengen segera berangkat. Mobil belum datang. Seolah-olah bis itu hanya punya kita, yang lain nggak ada yang punya bis kira-kira gitu. Padahal jutaan orang yang ada di Eropa nggak mungkin bisnya hanya milik kita, mungkin nggak mungkin kan. Artinya pasti akan ada banyak, bukan ratusan mungkin ya, akan ribuan bis masuk ke Arafah untuk menjemput jamaah menuju Muzdalifah. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita nih di sini di Karawang pernah ngalamin macet nggak? Jarang lah gitu ya. Kecuali pagi-pagi mau ke kawasan, jalur-jalur ke kawasan ya, kayak misalnya di mana nih? Mau ke KIC atau ke Surya Cipta di sana atau ke BIC dan lain sebagainya ya. Itu aja kita sudah mulai agak macet, mulai agak kesal. Ada nggak rasa kesel, Pak? Apalagi yang biasa mabok, Pak. Di jalan lama, biasa mabok, mual, Pak. Gitu lah kira-kira. Udah mual, kesal. Itu. Masuk ke Jakarta, macet gitu. Ya, kadang-kadang misalnya saya pernah ngalamin dari Karawang sampai ke kantor itu bisa 3 jam. Bisa bayangin kan jam setengah 8 sampai sana itu jam setengah 11. Gitu. Ngapain di jalan gitu? Ya, kita tua di jalan. Itu aja yang hanya satu jalur mungkin nggak sampai jutaan. Yang masuk Jakartanya dari mana-mana mungkin, tapi dari arah sini kan mungkin berapa lah. Apalagi yang masuk Arafah dalam waktu yang sama.
Jam 6 pagi lah kalau di sini mah kira-kira gitu lah. Jam 7 ya, macetnya itu jam 7. Nah, mulai tuh udah gadang di malam pertama, malam 9. Kemudian badan mulai terasa lelah, gadang lagi karena kita mau kemana? Muzdalifah. Habis itu, kemudian itu pun hampir tidak tidur. Ada juga yang minta tidur misalnya. Bisa nggak ada hotel nggak? Ya nggak ada hotel. Di Muzdalifah nggak ada hotel. Semuanya ruangan terbuka. Ya ibarat kita di sini mah mungkin di mana ya? Kalau yang senang main ke gunung, Mapala, Mapala. Kalau masih so pencinta alam lah gitu. Itu kan kita biasa tuh tiduran sambil beratapkan langit kan biasa. Tapi kalau yang nggak biasa, ya paling naik ke bis gitu. Bisnya suruh nyalain, ah tidur di bis ah gitu kira-kira gitu. Tapi kan terbatas gitu. Kalau sekarang bisnya penuh, misalnya satu bis 40, kemudian diisi 40, kan nggak mungkin juga tidur di bis, ya kan? Nah, kemudian juga masuk ke tanggal 10 untuk melaksanakan jumroh akobah. Malam 10 gadang, nah, artinya kita mulai gadang itu malam 9, malam 10. 2 malam, 3 hari kita gadang. Kalau yang tidak terbiasa, itu pasti menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi. Kenapa? Karena tadi berebut, kadang-kadang makanan kurang, kadang-kadang makanan tidak apa namanya, harus ngantri, ke toilet harus ngantri, kemana-mana harus ngantri, lapar duluan. Nah itu tuh bikin kita emosi, bikin kita ini. Makanya kalau saya renungkan ya, kenapa kemudian Allah hanya memberikan catatan itu terhadap 3 hal itu, wala rofasa, wala kusuk. Kusuk itu berbuat maksiat ya. Termasuk di dalamnya berbuat maksiat itu melakukan caci maki, terus apalagi eh, memberi gelar buruk, terus ya marah-marah lah kira-kira begitu ya. Eh, Kemudian berbuat jolim, berbuat anarkis lah kira-kira gitu. Nah, kemudian wala jidala, berbantah-bantahan, bertengkar, kemudian apalagi berselisih, berdebat dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk menjaga diri kita supaya kita ini sedang apa sih? Kita menjalankan ibadah umroh, ibadah haji itu sedang apa sih sebenarnya? Sedang melatih apa sih gitu? Sedang melatih diri kita seperti apa? Kenapa Allah memerintahkan itu? Bahkan menjadi salah satu rukun di dalam Islam. Apa sih yang sebenarnya? Kalau saya memaknai, barangkali secara pribadi, itu Allah sedang melatih kita bahwa kita akan kembali ke hadapan Allah. Nah, saat kembali, harus dalam kondisi apa kita saat kembali? Benar nggak? Pengennya apa? Husnul khotimah. Mudah nggak diucapkan husnul khotimah? Gampang banget ya. Ah ya Allah, pengen husnul khotimah. Iya, husnul gampang gitu ngomongin husnul khotimah tuh gampang gitu. Gampang sekali ngobrolin husnul khotimah. Ngobrolin tentang kita tidak boleh melakukan zina, tidak boleh caci maki, tidak boleh ini gampang gitu. Tapi kalau itu tidak kita latih, tidak kita siapkan sedari awal, rasa-rasanya tidak akan bisa kita untuk menjaga 3 hal tadi.
Saya selalu menceritakan, walaupun ini kejelekan bagi saya, begitu. Waktu hajian pertama itu, udah capek, tapi pertama memang. Habis itu saya bilang, ya Allah, aduh, ya mah batanya terjadi, ya mah hajat itu kudu diulang, gimana kira-kira gitu. Kenapa? Bisa dibayangin, Bu. Mudah-mudahan tidak ada yang. Tapi pernah juga ada kejadian. Waktu yang kedua ada juga yang begitu. Artinya, situasi di lapangan itu, karena begitu ramainya orang, begitu padat, desak-desakan segala macam, yang kadang-kadang di antara rombongan juga tidak ada yang sabar, udah gampang kalau cuma ke sana, saya juga bisa sendiri, kira-kira gitu kan. Itu banyak. Nah, pada saat saja itu ini udah capek nih. Mau masuk Mina, mau masuk tenda, padahal tenda kita itu di tenda 114, itu tenda VIP lah, yang dekat ke tempat jumroh. Jangan, ya, tempat jumroh, dekat. Tapi mau masuk, karena kita nunggu bisnya lama, dari mana? Dari Musdalifah. Akhirnya begitu masuk Mina itu di eh, sudah lewat subuh. Bahkan kita sholat subuh itu kalau nggak salah waktu itu akhirnya di bis. Saking padat nggak bisa jalan segala macam. Nah begitu masuk itu sudah diportas nggak bisa masuk, muter lagi, muter lagi, muter lagi. Kondisi lapar, Bu. Lapar, gadang 2 hari, ya. Waktu itu saya nggak bawa jamaah, saya sendirian. Nah, akhirnya karena kita ingin segera nafsu ini, apa namanya, emosi lah itu. Karena kita ingin segera menuntaskan, karena ingin segera ganti kain ihram, Pak, karena sudah gatal di perut gitu ya kira-kira udah beberapa hari. Nah, ingin segera menuntaskan untuk melaksanakan jumroh akobah. Akhirnya kita semua masuk tenda, nyimpen barang, langsung nggak makan. Deket, karena memang dekat. Jarak ke itu tuh dekat. Naik jumrah Aqobah, begitu selesai jumrah Aqobah, mulai berpencar. Yang satu kemana, termasuk saya dengan beberapa jamaah yang lain. Harusnya baliknya ke kanan, ini malah ke kiri. Saya malah ke kiri. Makin jauh. Jadi yang harusnya dekat pulangnya, ini makin jauh, Bu. Kan kita nelpon ke pembimbing. Di mana? Bla 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 segala macam. Udah. Disitulah saya emosi, Bu. Marah semarah-marahnya. Udah nggak karu-karuan lah marahnya itu. Si pembimbingnya apa? Dia ketawa, Bu. Saya bilang, ini kita ini lagi marah, kenapa dia ketawa sih begitu? Makin emosi kan? Nah, tapi disitulah karena, ya Allah, kita memaknai jumroh akobah itu adalah hanya sebatas melemparkan batu ke tempat balang jumroh. Karena sejatinya itu bukan sedang melemparkan batu kerikil apa namanya? Eh, setan itu nimpuk setan. Tetapi sejatinya sebenarnya itu adalah, kalau bukan siloka ya, apa istilahnya itu? Itu sebenarnya adalah eh, perumpamaan kita sedang melemparkan hawa nafsu kita yang jelek di situ. Bukan ngelemparin setan, ngapain ngelemparin setan? Setan memang sudah begitu adanya. Terus kita lempar, terus emang takut setan ketika dilempar? Kata setan, nggak takut, nggak takut. Gitu. Oh ini kerjaan saya, kata setan, ganggu kalian gitu. Nah, terus seolah-olah kita lempar, saya udah beres juga lempar. Sekenceng-kencengnya. Bahkan lemparannya sampai ke sana kena orang gitu lah, kira saking kencengnya. Tapi sesungguhnya yang harus dimaknai itu adalah kita sedang melemparkan nafsu amarah, nafsu yang jelek, sesuatu yang ada di dalam kiri kita yang jelek-jelek itu kita sedang lemparkan di situ. Apa? Jumroh akobah sudah selesai nih. Rukun hajinya sudah selesai. Kita tinggal nunggu wajib haji.
Kan lima jumlah yang kedua itu kan masuk kategorinya wajib ya. Gitu. Makanya kita sudah bisa pakai pakaian biasa. Ya, tawaf ifadah yang satu lagi ya. Bahkan ada yang bisa langsung sampai ke tawaf ifadah. Nah, disitulah kita perlu mengelola emosi kita, mengelola, Pak, kalau saya mungkin pada prinsipnya mengelola jiwa kita. Karena kan kita ini mengenal ada istilah hati, ada istilah akal, ada istilah jiwa. Ya, kalau hati itu kan intuisi lah. Kata orang kan bisa begini. Anda mengambil keputusan berdasarkan apa? Saya berdasarkan hati saya. Tapi ada juga Anda mengambil keputusan berdasarkan apa? Ya saya mah rasional aja. Kalau ini baik saya apa? Rasional ini saya ambil. Tapi kalau enggak. Nah, posisi jiwa itu di antara dua itu. Jiwa itu adalah yang menggerakkan, kalau bahasa saya gini, yang jiwa itu yang menjadi perilaku kita sehari-hari itu adalah manifestasi dari jiwa. Misal, Bapak Ibu sekalian, menurut hati kita, kayaknya ini salah gitu. Tapi menurut pikiran kita, iya, ya memang ini salah. Secara rasional memang salah. Tapi kita tetap melakukan, nggak apa-apa, salah juga lah, hajar aja kira-kira gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Atau misalnya menurut hati kita, ini benar, secara rasional, benar, perlu dilakukan. Tapi, ya nanti lagi lah ngelakuinnya. Ah, itulah gitu. Yang kemudian termanifestasikan dalam perilaku kita, akhirnya kita tidak melakukan itu. Atau ada yang berseberangan. Menurut hati kita benar, menurut pikiran kita salah, atau menurut pikiran kita, kayaknya ini mah benar, tapi menurut kita, ini benar nggak ya? Gitu, kan. Pernah nggak ngalamin itu? Ada pertentangan antara hati dan pikiran. Kemudian jiwa lah di situ mengambil keputusan untuk kita mengambil apa atas sebenarnya, atau kita mau melakukan apa di situ. Makanya sebenarnya dalam konteks pertanggungjawaban manusia itu yang apa bahasa ini kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati itu, bahwa setiap jiwa manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya itu adalah terhadap pengambilan keputusan sehingga menjadi sebuah perilaku kita. Nah, jadi kembali ke yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita siapkan saat berhaji, berumroh, kalau melihat tadi ayat paman parodo fihi dal haj wala rafasa wala wala jidala itu adalah bagaimana kita kemampuan kita dalam mengendalikan diri kita untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Nah, dalam konteks misalnya nafs atau jiwa tadi, atau dalam konteks perilaku itu, kita mengenal kan ada yang bilang ada 7 tingkatan hawa nafsu, katanya gitu ya. Ada yang bilang ada 9 tingkatan hawa nafsu. Kalau misalkan kita mengacu kepada yang 7 tingkatan hawa nafsu, nafsu pertama itu yang sering kita dengar adalah nafsul ammarah. Nafsu apa? Nafsu amarah. Nafsu amarah itu apa ya? Kehendak atau apa ya? Kita itu tertarik untuk selalu melakukan hal-hal yang bersifat tidak baik, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang kurang baik lah gitu, yang tidak pas gitu, atau berbuat yang cenderung negatif. Jadi pengennya itu melakukan itu, ya udahlah gabres we gitu lah kira-kira ya, apapun pokoknya dihajar gitu. Padahal kita misalnya hati kita mengatakan bahwa itu nggak baik, nggak boleh gitu, sebagai penuntut kita. Atau misalnya pikiran kita, waduh ini kalau kita lakukan di kemudian hari bisa bermasalah dalam konteks sosial ya. Misalnya melakukan apapun lah kira-kira gitu. Baik dalam konteks beribadah maupun dalam konteks bermuamalah. Baik dalam konteks hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama
manusia. Nah, tingkatan yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu apa? Kita tahu kita sudah berbuat salah, kemudian kita menyesal. Pernah nggak kita? Saya lah misalnya ya. Kita udah bilang, aduh, salah sebenarnya ya Allah, salah hampura ya Allah, gitu kira-kira. Tapi kita tahu, kita lakukan. Dan kita menyesal atas lakukan itu. Terus kemudian nanti kita lakukan lagi. Padahal kita tahu bahwa itu salah, tapi kita terus lakukan, menyesal lagi, lakukan misalnya. Nah itu baru di tingkat dua lah kira-kira gitu. Nah kemudian yang ketiga, nafsu mulhamah. Jadi dia sudah bisa berbuat baik, tetapi masih rindu berbuat yang tidak baik gitu. Jadi ginilah kira-kira. Kita ini sudah di jalan yang dalam tanda petik misalkan sudah ngikut ini, ngikut kebaikan-kebaikan lah kira-kira. Tapi kita teman, ayo kita kemana? Sana lagi. Aduh bro, kita sudah ninggalin itu. Ya sekali-kali lah, duh memang tertarik juga ini kata. Ayo itulah ikut kan kira-kira gitulah gitu. Jadi masih rindu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif. Nah, kemudian yang keempat ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu apa? Itu nafas yang atau jiwa yang tenang. Kalau dalam bahasa Quran itu kan ada panggilan Allah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai kalian yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu apa namanya? Jadi ada di dalam hati kita, di dalam diri kita sudah tidak apa istilahnya? Sudah merasakan bahwa apapun yang terjadi ya sudahlah memang sudah. Itu adalah urusan Allah. Allah yang memberikan. Jadi kita sudah tidak terganggu lagi. Aduh gimana ya anak saya nanti kalau begini, aduh gimana ya, aduh gimana ya, oh, loba aduh lah kira-kira gitu. Aduh besok diundang utang ya bayar, kalau diundang utang, kalau dikejar utang ya bayar lagi. Aduh besok dikejar janji ya tuntaskan janjinya. Aduh ini gimana besok segala macam masih banyak. Aduh artinya masih belum tenang. Nah kemudian yang apa? Yang selanjutnya adalah nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah itu adalah sudah berserah diri kepada Allah. Sebenarnya dari mutmainnah sudah tenang, ujungnya itu adalah rodiyah, berserah diri kepada Allah, dan nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Jadi sudah tidak lagi ada transaksi apapun di situ. Jadi gerak-gerik kita, segala macam kita, termasuk juga kita sudah tidak memikirkan lagi apakah ini baik, apakah ini buruk, dalam artian bahwa ketika kita dapat musibah, kita tetap senang dengan musibah itu. Ketika kita dapat kebaikan, kita tetap senang juga atas kebaikan itu. Karena merasa bahwa musibah, kebaikan, kenikmatan semuanya datang dari Allah. Untuk apa? Semuanya juga untuk pelajaran. Jangan dikira misalnya ketika kita dapat nikmat, itu bukan pelajaran. Jangan dikira juga ketika kita mendapatkan dalam tanda petik ya keburukan, kemusibah itu juga bukan pelajaran. Jadi semuanya pelajaran. Makanya di kita itu kan ada istilah, ada konsep istidraj. Paham ya istidraj? Ada yang tahu istidraj? Istidraj itu panyungkun. Panyungkun itu apa ya? Jadi kita ini berbuat salah terus, tapi sama Allah kita dikasih terus. Apapun yang kita minta, kita dikasih. Panyungkun lah kalau bahasa Sunda mah gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi misalkan gini, kayak kita lah orang tua. Anak tuh minta terus dikasih. Kamu minta masih kita bisa marahin. Tapi begitu marah apa segala macam, akhirnya apa?
Akhirnya ya udah bawa aja semua sama kamu. Oh, tapi kondisinya itu bukan kita orang tuanya ngasihnya dalam kondisi senang, tetapi dalam kondisi marah. Bawa kemana kabeh? Cek aja sahawai, pokoknya segala rupa lah, kira-kira gitu ya. Kan kondisinya marah. Kalau kalau ngasih dalam 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 kondisi tidak marah kan, oh ya, nak, silahkan ambil, jaga ya, jangan sampai bagaimana bagaimana. Kalau misalkan barang jangan sampai rusak, kalau rusak perbaiki sendiri. Kalau kan enak. Tapi kalau misalnya bawa aja sambil marah, kan lain. Ya walaupun mungkin yang dikasihnya senang gitu, asik dikasih gitu. Padahal yang ngasihnya lagi marah. Nah, itu istilah istri. Jadi jangan dikira ketika kita mendapatkan terus kenikmatan, kebahagiaan dan sebagainya, itu kita harus selalu terus melakukan introspeksi diri. Ya Allah, kita berdoa mudah-mudahan ini bukan engkau sedang marah kepadaku gitu. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan engkau sedang marah. Seandainya engkau sedang marah, aku mohon maaf apa kira-kira. Kalau kita tidak merasa atau tidak terasa ada kesalahan. Tapi rasanya, masa iya sih kita nggak punya salah kira-kira gitu lah ya. Jadi Bapak sekalian, nah itu makanya kalau tadi kembali ke yang tadi, apa sih pelajaran kita ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk sampai pada jiwa kita itu yang terakhir itu adalah nafsul kamilah, nafsu yang sempurna, yang itu dimiliki oleh para nabi, para rasul. Tapi minimal masuk dalam kategori ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatam mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dulu tuh. Irji'i ila rabbika, masuklah engkau bersama Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dengan saling ridho, saling apa namanya? Saling senang lah, saling menyukai, saling mencintai. Rodiyatam mardiyah. Di ujungnya fadkhuli fi ibadi warkhuli jannati. Masuklah wahai hamba-hambaku ke dalam surgaku. Kan itu yang sedang kita harapkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tantangan-tantangan yang tadi ini kelihatannya ya enteng. Kelihatannya enteng nih. Enteng banget tuh. Kalau dibayangin mah, nanti turun ini paling begitu bisa lah saya nggak akan ini. Tapi prakteknya Pak, kadang-kadang ada yang pengen duluan. Begitu duluan, mutoibnya belakangan, ngurus yang lain, hilang, bukan hilang lah, apa namanya, ketelingsut gitu ya, terceceh dari yang lain. Pak Ustadz, di mana? Kenapa saya nggak diurus? Gitu. Ibu di mana? Bapak di mana? Saya di belakang, di sini saya ini nggak tahu kemana, wah, segala macam lah. Pak. Ibu tadi duluan, iya saya duluan. Gitu. Padahal si Ustadz juga lagi ngurus yang lainnya juga, gitu. Nah, atau ada juga misalnya eh, kita niat ke sana mau ngapain? Ya. Kita mau ke sana itu karena kita lihat di medsos ya misalnya ya makan di mana? Eh, ada kafe-kafe terkenal di jam-jam itu apa? Kayak Mado, apalah gitulah pokoknya kafe-kafe terkenal lah itu kalau Bapak Ibu lihat di medsos itu banyak kafe-kafe terkenal yang kemudian jadi kayak semacam jadi ikonnya lah. Kalau di sini mah apa ya? eh, Momen kafe atau apalah gitu ya. Di sana momen kafe. Atau misalnya naik ke Jabal apa yang banyak orang dipoto yang sejajar dengan Handama, yang sejajar dengan Jam-Jam Tower.
Memang bagus Bu di foto itu. Kita mau ke sana. Ustadz antar. Udah diantar satu orang. Ustadz, kenapa si Anu aja yang diantar? Saya juga pengen diantar. Diantar lagi. Semua diantar satu-satu. Si Ustadz yang capek. Kira-kira. Begitu ada yang tidak terantar. Marah. Karena merasa tidak diantar. Marahnya apa? Aduh, saya tidak jadi bikin medsos ini. Kira-kira gitu. Bikin apa namanya? Bikin konten ini dan lain sebagainya. Nah, maka kembali ke niat kita ke sana mau ibadah, bukan mau yang lain. Apalagi misalnya dengan banyak hal yang kemudian kita persiapkan untuk melakukan itu. Benar, di dalam ucapan kita, saya mau naik haji, sekalian mau ini, gitu. Nah, jangan-jangan yang sekaliannya ini yang dipikirkan, naik hajinya, naik apa umrohnya, jadi yang ke sekian lah, bukan kedua lagi, mungkin bisa jadi yang kesekian gitu. Apalagi misalkan ada tetangga, teh lagi di Mekah, iya, teh, abdi kamari dulu ke sini, teh ke sini ya, di sini. Oh, nih dikirimlah gambar-gambar. Begitu kirim gambar-gambar, Pak Ustadz, bisa nggak ke sini? Ya Bu, waktunya ya. Ah, masa nggak ke sini? Ini di sini. Digalang lah, marah lagi. Nah, itu kan hal-hal sepele yang kemudian memang harus disepakati. Apakah kita tidak boleh ke situ? Boleh. Nah, biasanya di grup itu selalu disepakati. Misalnya, kita besok mau ke ini, siapkan apa-apa-apa. Nah, ngikutin. Atau misalnya ada usulan, Pak Ustadz, bisa nggak kita pengen ke ini, diantar, boleh. Daftar, bikin daftar hadir. Siapa aja yang mau? Si Anu, si Anu, si Anu, si Anu, misalnya begitu. Banyak lah gitu. Artinya bukan berarti tidak boleh, tetapi kadang-kadang ada yang marakedawang, marakedawang itu namanya, ya, ya pengen duluan lah, pengen segala macam gitu ya. Tetapi ada juga yang lambat sekali begitu. Nah, ketika nunggu yang lambat banget, duh, lambat sekali. Pak Ustadz, kenapa sih harus nunggu yang itu? Ayo kita duluan aja. Nah, terus yang itu gimana? Biarin aja. Nanti Pak Ustadz jemput lagi. Begitu ke situ, jemput lagi. Banyak juga yang kayak begitu. Nah, jadi ketika kita beribadah di sana, makanya jangan pakai nafsul ammarah. Kalau kita sih nafsu, ya jangan pakai nafsu. Nah, nafsunya kan nafsu mana dulu gitu. Artinya jangan dengan jiwa yang marah, jiwa yang tidak tenang, jiwa yang kemudian kita datang ke sana itu mau ngapain sih sebenarnya. Maka kembalikan ke niat kita, bahwa niat kita ke sana itu adalah mau ibadah. Nah, ketika ibadah, maka yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita penuhi hati kita dengan membaca sholawat, membaca talbiyah, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian pikiran kita juga mulai dilatih untuk memikirkan hal-hal yang positif. Jadi dibalik gitu, berpikirnya itu bukan ke negatif, tapi semua hal itu kita dimaknai dengan positif. Mudah-mudahan kita sampai di nafsul mardiyah tadi. Artinya memandang semua datang yang kepada kita adalah semuanya dari Allah. Semuanya adalah dalam tanda petik ya, penjelmaan Allah yang datang kepada kita. Allah menegur kita, mendatangi kita itu bisa dalam banyak bentuk. Bisa dalam bentuk orang marahin kita, bisa dalam bentuk orang memuji-muji kita, bisa dalam bentuk. Nah, terus si pemuda itu bilang, ya emang gak ada yang aneh. Ya gue begini-begini aja ke pasar begini, jualan begini segala macamnya. Tapi kan nggak mungkin lah katanya. Masa begitu aja jadi calon ahli surga katanya. Sampai nggak tuh ke poin ke langit ketujuh apa karena ke tingkatan ketujuh. Kita masih di tingkat satu. Atau ya naiklah ke tingkat dua tadi nafsu lawamah gitu ya. Apa? Eh, kita menyesal lah gitu. Bahwa kita sudah melakukan kesalahan, kita menyesal atas kesalahan itu.